Laras baru saja kehilangan teman dekatnya, Andi, dalam sebuah kecelakaan tragis. Kecelakaan itu terjadi begitu mendalam dan mendalamkan luka bagi Laras. Andi adalah sahabatnya yang tak tergantikan. Mereka selalu bersama dalam segala hal, berbagi tawa, menangis, dan merencanakan masa depan. Tapi takdir berkata lain, dan Andi pergi begitu cepat, meninggalkan Laras dalam kesedihan yang mendalam. Minggu pertama setelah kepergian Andi terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Laras sering termenung, mengenang kenangan indah mereka berdua, dan seringkali ia merasa seolah Andi masih ada di sekitar, meski hanya dalam pikirannya. Namun suatu malam, hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi. Laras sedang duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya yang sepi. Tiba-tiba sebuah notifikasi chat masuk. Saat ia membuka pesan itu, matanya membelalak tak percaya. Pesan tersebut berasal dari nomor Andi. "Lo masih di rumah? Gue nyusul ya, bentar lagi gue sampai." Laras merasa darahnya membeku. Dengan tangan gemetar, ia membaca pesan itu sekali lagi. Itu pasti hanya kesalahan. Bagaimana mungkin Andi sudah tiada dan nomor ponselnya pasti sudah tidak aktif lagi. Laras pun mencoba menelepon nomor itu, tetapi hanya terdengar suara pesan suara yang mengatakan nomor tersebut tidak tersedia. Mata Laras mulai berkunang-kunang. Ia mencoba menenangkan dirinya. Ini hanya mimpi, ini hanya halusinasi, pikirnya. Namun, ketakutan mulai menyelimuti dirinya. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang mengirim pesan itu? Dengan perasaan yang semakin cemas, Laras berjalan menuju kamarnya dan mengunci pintunya. Mungkin kalau aku tidur, semua ini akan berlalu, pikirnya. Ia berusaha tidur, tapi rasa takutnya tidak juga hilang. Tiba-tiba di luar rumah terdengar suara yang sangat familiar. "Laras, bukain dong, dingin di luar." Suara itu terdengar dari luar pintu kamar Laras, suara yang jelas milik Andi. Laras merasa jantungnya hampir keluar dari dada. Suara itu tidak salah lagi. Suara Andien yang selalu memanggilnya dengan penuh keakraban. Dengan tangan yang gemetar, Laras berjalan mendekati pintu. Ia mencoba untuk tidak panik, berpikir mungkin itu hanya halusinasi atau perasaan takut yang berlebihan. Namun, saat Laras mendekati pintu, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. "Laras, bukain dong, dingin di luar." Suara itu penuh dengan rasa rindu, seolah-olah Andi benar-benar berada di luar sana. Laras merasa kakinya terhenti di tempat. Ia tak tahu apa yang harus dilakukannya. Apakah ia membuka pintu? Atau apakah ia hanya berlari menjauh, mencoba melupakan semuanya? Tetapi suara itu semakin keras, seakan-akan Andi benar-benar ada di depan pintunya, menunggu untuk masuk. Dengan ketakutan yang luar biasa, Laras akhirnya memberanikan diri untuk membuka sedikit pintu. Namun begitu pintu itu terbuka sedikit, tidak ada siapapun di luar. Hanya udara malam yang dingin yang masuk ke dalam kamar dan sepi yang begitu mencekam. Tak ada jejak kaki, tak ada sosok, hanya keheningan yang aneh. Namun, Laras merasa ada yang tak beres. Di lantai, tepat di depan pintu, tergeletak secarik kertas yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dengan tangan gemetar, Laras mengambil kertas itu dan di sana tertulis sebuah pesan yang sangat mengejutkan. "Terima kasih sudah membuka pintu. Aku sudah pulang." Apakah itu hanya mimpi? Atau ada yang lebih gelap yang mencoba menghubungi Laras dari sisi lain? Setiap malam Laras merasa bahwa Andi masih ada di sekitar. Dan setiap kali ia mendengar suara itu, ia selalu bertanya-tanya, apakah Andi benar-benar pergi? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan yang bersembunyi di balik pesan itu?